Anda kembali bersama kami di program khusus kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan Romo terkait dengan yang tadi Romo sudah katakan bahwa harus ada komitmen dan juga membangun jembatan emas antara umat beragama termasuk untuk wilayah Indonesia sendiri. Nah, dalam kaitannya dengan kunjungan Bapak Suci ke Masjid Istiqlal pagi ini, Romo, apa sebetulnya peran daripada Masjid Istiqlal itu sendiri dengan imam dan juga umatnya untuk membangun simbol toleransi di tanah air, Romo? Jadi gini, kalau hubungan Masjid Istiqlal dengan Masjid Katedral itu, dengan gereja katedral itu cukup lama, hubungannya cukup baik. Okay. Prof. Nasaruddin selalu punya komunikasi personal dengan Monsinyur. Hubungan baik yang seperti apa itu? Ya, hubungan baik, ya mereka sering berjumpa. Okay. Mereka punya hubungan personal dengan para pemimpin di katedral, sehingga hambatan-hambatan psikologis itu nggak ada. Nah, Istiqlal dan katedral itu memiliki tradisi. Kalau kita lihat Natal, Paskah itu, kalau katedral nggak cukup, ya parkirnya di Istiqlal. Sebaliknya kalau Idul Adha, hari-hari raya, hari besar Islam, ya kalau mereka halaman katedral juga dibuka. Okay. Tapi ini kan hubungan-hubungan mutual respect ini kan sudah lama terjadi. Jadi kalau kita melihat sejarah dialog antar agama di Indonesia itu kan lama. Okay. Mulai zamannya Gus Dur bersama Romo Mangun, Bu Gedong, Tia Sumartana, kemudian muncul gerakan-gerakan dialog lintas iman di beberapa daerah. Itu kan hampir semua Indonesia punya gerakan itu. Okay. Nah, kemudian diformalkan oleh pemerintah dengan forum komunikasi umat beragama, KUB. Itu kan sebenarnya sejarah yang lama kan. Tapi dialog-dialog itu kan menjadi dialog yang hidup, bukan dialog agama itu bicara sekedar bagaimana titik temu dengan membahas tentang teologi agama. Tetapi kebanyakan dialog itu kan dialog hidup. Okay. Dialog hidup itu adalah dialog kerjasama. Tidak sebatas teologi saja begitu ya? Tapi bagaimana mengatasi kemiskinan, kebutuhan, bagaimana mengatasi bencana alam, bagaimana ketika masa-masa COVID lintas iman bekerja sama. Itu kan bentuk-bentuk dialog kemanusiaan. Okay. Sehingga dialog itu tidak cukup hanya dialog ajaran, tapi dialog hidup dan dialog karya. Okay. Lah, itu yang dilakukan dengan beberapa kali relasi hubungan antara Masjid Istiqlal dan katedral. Jadi tidak sebatas omongan saja begitu tapi ya, mereka Romo, bekerja sama juga untuk generasi mudanya. Oke, harus ada implementasinya. Bagaimana kita di negeri Pancasila ini kan, memang nilai kemanusiaan dan keadilan itu harus menjadi gerakan bersama. Oke. Sehingga nanti pertemuan Bapak Suci dengan para tokoh lintas agama nanti ini kan dikoordinasi oleh Imam Besar Prof. Nasaruddin. Itu akan ada semakin kesepakatan. Tapi kesepakatan itu deklarasi tidak hanya deklarasi, tapi bisa diaplikasikan menjadi gerakan umat untuk mewujudkan, menurut saya, sila kelima keadilan sosial itu. Oke. Yang berkali-kali disinggung oleh Bapak Suci. Kan? Ya, ini berbicara tentang keadilan sosial nih, Romo. Sudah sempat Romo singgung sedikit juga bahwa harus kita menjaga yang namanya kemanusiaan, hak asasi manusia. Sebagaimana kemarin, kalau tidak salah saya kutip, ada pernyataan dari Bapak Suci ketika menyampaikan pidatonya di Istana Negara yang menyampaikan bahwa harus menjunjung tinggi toleransi. Sebagaimana Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda namun tetap satu. Namun faktanya ada berbagai fenomena yang ditemukan, termasuk salah satunya sejumlah atau sebagian besar anak Indonesia yang masih berjuang bahkan dengan keluarganya untuk bertahan hidup di tengah kekayaan yang hanya milik segelintir orang. Bagaimana Romo menanggapi hal itu? Itu kan kritik Bapak Suci karena persoalan ketidakadilan, struktur ketidakadilan sosial yang terjadi, ketimpangan kan. Karena apa? Menurut Bapak Suci, si kaya ini serakah. Jadi si kaya ini hanya memonopoli kekayaannya, tetapi dia tidak berbagi. Maka Bapak Suci selalu mengatakan, andai kata negara-negara itu menggunakan ideologi koperasi dia sebut, itu akan memajukan masyarakatnya. Karena di situ miliknya tidak milik individu, tetapi
milik bersama. Maka Bapak Suci itu mendukung gerakan koperasi itu, karena koperasi itu yang dikatakan Bung Hatta soko guru ekonomi Pancasila itu kan di situ. Lah hanya persoalan kita adalah masalah yang dikatakan Buya Sapi, sila kelima itu yatim piatu. Mengapa yatim piatu? Ya karena struktur ketidakadilan sosial itu selalu terjadi karena ketidakseimbangan. Oke, dari pandangannya Romo sebagai salah satu staf khusus Dewan Pengarah BPIP, apakah sila kelima itu sudah dijunjung tinggi atau sudah terwujud di negara kita? Ya belum terrealisasi, itu harus diakui. Sehingga ketika BPIP hari-hari ini membuat forum diskusi publik FGD di hampir nanti 7 kota yang sudah dilakukan Jakarta dan di Malang, itu persoalan ketidakadilan sosial selalu menjadi bagian dari refleksi para intelektual, aktivis dan tokoh-tokoh bangsa. FGD yang sudah dilakukan itu melibatkan pihak mana saja, Romo? Pihak tokoh-tokoh, tadi tokoh-tokoh intelektual, tokoh ekonom, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh universitas, tokoh publik. Mereka membuat satu rekomendasi tentang kerapuhan etika. Dari itu mengapa hidup berbangsa bernegara itu rapuh? Karena etika pejabat publik yang dulu dengan TAP MPR tahun 2001, terus ada 1996 ketika praktek KKN itu harus dihapuskan itu, tapi kan terulang kembali. Dan sampai saat ini pun masih merajalela gitu. Itu persoalan ketidakadilan di situ. Maka kalau kita baca baik pidato Bapak Suci, selalu Bapak Suci mengatakan tentang struktur sosial, di mana struktur sosial itu harus seimbang. Lah jangan dimonopoli. Lah problem kita adalah karena praktek KKN itu dimonopoli. Artinya bahwa kritik yang disampaikan oleh Bapak Suci ini memang begitu adanya di Indonesia, bahwa ada ketimpangan sosial. Memang realitas kan. Dan ini yang harus diatasi oleh pemimpin baru nanti. Bagaimana mewujudkan sila kelima keadilan sosial itu tidak menjadi yatim piatu yang dikatakan almarhum Buya Sapi'i, salah satu anggota Dewan Pengarah BPIP. Jadi bagaimana nanti Pancasila itu harus menjadi aplikasi kebijakan publik. Bukan lagi menjadi ritual, bukan lagi menjadi seremonial. Kalau menjadi aplikasi kebijakan publik, maka harus dimulai mengatasi kesenjangan ekonomi lewat apa? Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan saat ini di tanah air sudah seperti apa? Nah, kalau kita melihat, kita dari hasil FGD di Universitas Negeri Malang itu memprihatinkan. Karena pendidikan menjadi kapitalis, pendidikan menjadi bisnis, maka si miskin ini semakin tersingkir. Bahkan yang miris sekali, kemarin saya sempat membaca ada salah satu artikel di sana, sejumlah siswa di pedalaman Papua yang kemudian menyuarakan suara mereka bahwa sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan akses pendidikan, bukan hanya karena sarana prasarananya, namun tidak ada tenaga pengajarnya. Ya memang itu persoalan kita, kesenjangan itu. Jadi kesenjangan sosial itu aplikasinya kesenjangan pendidikan. Maka pendidikan itu hanya dinikmati segelintir orang. Sekolah elit itu kan biaya mahal. Siapa yang bisa sekolah elit? Yaitu kelas atas. Orang yang berada. Maka dalam rekomendasi FGD-nya BPIP yang di Universitas Negeri Malang itu, para narasumber mengharapkan agar universitas kedokteran itu harusnya biayanya murah, agar si miskin itu bisa belajar di universitas kedokteran, sehingga mereka ini bisa pulang ke daerah-daerahnya untuk kembali membangun dari daerahnya, sehingga akses kesehatan. Lah terkait persoalan kesenjangan pendidikan juga guru bermutu juga jarang sekali, karena hanya segelintir aja. Lah kebanyakan pendidikan berkualitas di mana? Di Jawa, di universitas ngetop. Tapi kalau kita melihat karena betapa timpangnya pendidikan kita, sehingga apa? Pendidikan yang di daerah pinggiran itu tidak mendapatkan dosen berkualitas, tidak mendapatkan guru berkualitas. Karena apa? Itu persoalannya adalah masalah ketimpangan ekonomi. Nah, selain ketimpangan ekonomi itu, Romo, dari penelitian yang dilakukan oleh pihak BPIP sendiri, apa sebetulnya yang paling krusial yang menjadi penyebab sehingga adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan
di kalangan masyarakat? Ya, dalam rekomendasi dalam fokus diskus di Universitas Negeri Malang itu jelas sekali dikatakan pentingnya etika sosial dan etika pendidikan itu harus diaplikasikan. Seperti apa, Romo? Diaplikasikan lewat pertama, menempatkan pejabat-pejabat publik yang tidak ber-KKN dan harus kompeten, profesional, tetapi tidak menggunakan orang dekat istana, orang dekat. Orang dalam begitu orang ya, Romo ya. Orang dekat itu yang kerap kali terjadi. Sehingga bagaimana membuka akses kesempatan yang sama. Maka negara harus memiliki politik will. Politik will dalam arti pemerataan pendidikan itu harus juga memperhatikan sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah pinggiran. Ini kan politik will. Lah problem kita, dana yang 20% pendidikan itu tidak digunakan pendidikan, tapi kadang-kali masuk di kementerian yang lain. Dan ini yang menjadi masalah. Jadi gitu loh. Setelah itu kebanyakan dikorupsi juga. Kan lihat maraknya korupsi pendidikan itu luar biasa. Oke. Lah, maka kita berharap siapapun menteri pendidikan yang kedepannya harus memiliki visi pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Oke, Romo, dari pernyataan dan penjelasan yang tadi Romo sudah sampaikan bahwa kritikan daripada Bapak Suci ini terkait dengan kondisi di Indonesia saat ini, realita yang ada, apakah dapat dikaitkan juga dengan bagaimana kita ke depannya membangun bangsa yang harus solid, harus bersatu? Ini bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia harus menyikapi hal ini? Ya, Bapak Suci itu kan tidak mengkritik sebenarnya, tapi Bapak Suci itu mengingatkan kita mengenai cita-cita pendiri bangsa. Jadi pendiri bangsa itu ketika kita memproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta memiliki visi. Apa sih tujuan kita merdeka? Karena kemerdekaan itu direbut loh, bukan pemberian loh, tapi itu rahmat Allah. Karena itu pulang oleh Bapak Suci. Untuk apa? Terciptanya keadilan. Itu yang ditekankan Bapak Suci. Jadi ini refleksi kita sebagai bangsa yang 79 tahun kita merdeka. Masihkah kita setia dengan janji suci kita, yaitu bernegara itu berkonstitusi? Lah itu yang ingin dikatakan oleh Bapak Suci Fransiskus. Romo, kita balik lagi berbicara tentang misi yang dibawa oleh Bapak Suci ini. Selain daripada menyuarakan perdamaian dunia, ada juga isu-isu lingkungan yang dibawa oleh Bapak Suci. Isu lingkungan seperti apa yang harus kita perhatikan nih untuk mewujudkan keseimbangan antara manusianya dengan alamnya, mungkin seperti apa, Romo? Jadi gini, Bapak Suci itu kan punya keprihatinan dengan pemanasan global. Impact pemanasan global itu akan membuat krisis pangan. Kalau krisis pangan terjadi di dunia, itu kan menjadi malapetaka. Kedua, pemanasan global itu membuat apa? Bongkahan es itu cair. Apa yang terjadi? Suatu negara bisa tenggelam. Maka untuk menggambar pemanasan global itu harus ada gerakan umat seluruh dunia. Untuk apa? Menghentikan eksploitasi. Kalau dilihat dari sudut pandang agama seperti apa, Romo? Kalau kita lihat alam, yang mencintai alam itu yang mencintai Tuhan. Karena alam semesta itu kan tempat bumi berpijak. Maka kalau kita mencintai alam, ya mencintai Tuhan. Karena Tuhan menciptakan alam semesta untuk dikelola. Dikelola dengan tanggung jawab. Lah persoalan kita adalah kerap kali eksploitasi sumber daya alam itu dikelola tidak secara profesional, dikelola dengan cara-cara serakah, dikelola dengan cara memainkan, memanipulasi perizinan, dan keserakahan itu yang menciptakan alam dirusak. Nah, keserakahan lagi-lagi mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi membawa penderitaan rakyat sekitarnya. Salah satu penyebab juga di Romo ya, kalau kita lihat misalnya penyemaran akibat dari tambang yang tidak diolah secara profesional, yang tanpa AMDAL, karena mereka main pak bulipat, apa yang terjadi? Sungai tercemar karena limbah. Kemudian apa yang terjadi? Nelayan tidak bisa mendapatkan nafkahnya.
masyarakat terkena dampaknya, yang karena kulit, tidak mendapat air bersih, itu kan banyak terjadi. Jadi realita ini yang harus kita kembali kepada cita-cita pendiri bangsa. Pasal 33 itu jelas, bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oke, itulah mengapa isu lingkungan hidup ini juga menjadi salah satu isu yang penting juga untuk digaungkan ke seluruh dunia begitu. Romo, lalu apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar di dalam bangsa Indonesia ini untuk mewujudkan kerukunan? Jangan dijawab dulu, Romo. Kita akan jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana saudara, tetap di sini aja.